Berikutnya di pertemuan ke-6 ini saya akan membahas tentang salah satu lagi kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu tentang konseling obat. Ya, saya langsung aja masuk ke materinya dengan membuka dengan sebuah pertanyaan. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang farmasis? Ya, ingat kembali, saya selalu buka dengan pertanyaan supaya kita tahu posisi kita di mana. Jika ada pasien yang diharuskan meminum obat selama 6 bulan setiap hari secara teratur. Nah, ini pasti mungkin sudah Anda dapat gambarannya penyakit apa ya, penyakit biasa yang kita tahu adalah penyakit tuberkulosis. Nah, ini. Oke, ini contoh saja. Banyak sekali ya pasien-pasien yang harus didapatkan yang harus kita treatment gitu. Tapi di sini jika dapat pasien yang didiagnosa tuberkulosis selalu akan minum obat selama 6 bulan. Nah, ini kita bisa bayangkan ya minum obat selama 6 bulan. Kita aja minum obat mungkin selama 7 hari aja sudah capek gitu ya. Apalagi ini yang minum selama 6 bulan. Oke, jadi apa yang akan kita lakukan ini sebagai seorang farmasis? Kira-kira menurut Anda apa? Mungkin apakah eh, sesuai tema mungkin Anda sudah bisa menebak ya. Jawabannya adalah pasti harus melakukan yang namanya konseling. Pertanyaannya kenapa gitu. Mungkin kalau jawabnya bisa kita memikirkan oh itu konseling. Tapi menghubungkan itu dengan why, kenapa, kenapa harus konseling itu mungkin yang agak susah ya. Oke, baik saya mulai. Kita harus pertama dulu bisa membedakan pelayanan informasi obat dengan konseling obat ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi konseling yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah konseling obat ya. Jadi kita pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pelayanan informasi obat. Nah, dalam pelayanan informasi obat kita sudah tahu bahwa lokasi tidak menjadi masalah, lokasi tempat tidak masalah. Bisa kalau misalnya nggak ada ruangan khusus, bisa di ruang instalasi farmasi yang lain. Terus tidak perlu tatap muka karena kita tahu bahwa pelayanan informasi obat ini bisa via telepon. Lalu orientasinya bisa kepada pasien maupun juga kepada tenaga kesehatan. Literatur yang dibutuhkan lebih kompleks ya karena kita tahu pelayanan informasi obat itu pertanyaannya bisa pertanyaan yang sederhana maupun sampai pertanyaan yang kompleks. Terus pertanyaannya bisa secara lisan ataupun tertulis. Nah, ini berbeda sekali dengan namanya konseling ya. Konseling ya, walaupun di sini dua-duanya kata kuncinya sama-sama ada apa sih gitu ya. Yang pasti di sini dua-duanya bicara masalah informasi tentang obat yang dikomunikasikan ya. Dua-duanya ini temanya sama tentang obat yang dikomunikasikan, informasi obat yang dikomunikasikan nih. Tapi ya bedanya tuh dan ini bedanya. Terus konseling itu lokasi harus di bangsal. Ya. Tempat pelayanan konseling harus dekat bangsal. Terus harus dilakukan dengan tatap muka kepada pasien atau keluarga. Dan literatur yang dibutuhkan relatif sederhana ataupun standar. Pertanyaannya itu diberikan secara lisan. Oke, jadi ini kita harus tahu dulu perbedaannya. Takutnya kita pikir oh PIO ini sama dengan konseling, beda ya. Jadi kita dalam hal PIO ini kita tidak sedang dalam konseling ini kita tidak sedang kita tidak sedang melakukan tidak harus tatap muka gitu ya. Saya ulangi, dalam hal konseling ini kita perlu tatap muka. Terus kita harus tahu bahwa orientasi konseling ini adalah kepada pasien karena yang ingin kita konseling ini tentu pasien ya terkait dengan banyak hal yang nanti akan dijelaskan siapa saja yang harus dikonseling. Terus literatur yang dibutuhkan relatif sederhana saja dan pertanyaan lisan ataupun kalau sedangkan untuk PIO ini kan pertanyaan tertulis. Jadi kita harus bisa mampu membedakan antara PIO dengan konseling ya bahwa dua kegiatan tersebut berbeda. Oke, nah konsep dasar konseling kita harus tahu bahwa konseling itu berasal dari kata konsel yang artinya nasihat atau saran ya, nasihat atau saran. Tadi kalau pengen informasi obat itu lebih kepada informasi, jasa informasi gitu ya. Jadi konsul itu nasihat atau saran. Kita sering mendengar kata konsultasi. Jadi kalau konsultasi itu kita tentu diberikan motivasi. Terus dengan adanya motivasi ini kita mendorong sebuah perubahan perilaku yang baru gitu ya. Oke, jadi jangan berpikir bahwa konseling ini kita cuma tahu tentang informasi obat, tapi harapannya endingnya tuh ya
ini ya, ada perubahan perilaku. Lalu selain itu di dalam konsep dasar konseling ini, selain adanya konsultasi, juga ada namanya edukasi ya. Edukasi artinya kita ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang obat. Oke, kita mulai dari konseling obat. Apa arti dari konseling obat? Jadi, konseling obat itu aktivitas pemberian nasihat. Nah, tadi bulan lalu, sorry, minggu lalu kita belajar tentang PIO. Nah, ketika kita belajar tentang PIO, pelayanan informasi obat, itu kan berkaitan dengan pemberian dan pelayanan informasi. Nah, berbeda sekali. Kalau konseling ini nih ya, kata kuncinya nasihat atau saran ya. Nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker sebagai seorang konselor kepada pasien dan atau keluarganya. Ya, kita stop dulu sampai di sini ya. Jadi, konseling itu tuh tadi sudah dibilang bersekonsel, nasihat atau saran terkait dengan terapi obat dari pasien itu sendiri. Kepada siapa? Kepada pasien dan keluarganya. Nah, sekarang kita masuk untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan ya, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan. Nah, jadi dalam hal ini dengan adanya peningkatan pengetahuan secara kognitif ya, secara pengetahuan kognitif, secara pemahaman, kesadaran, maka yang diharapkan ini terjadi nih ya, perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Oke, jadi tujuan konseling nih. Nah, jadi tujuan konseling itu endingnya kita harap adanya perubahan perilaku. Contohnya misal dari pasien itu yang minum obat yang tadi kalau di pertanyaan dibuka di awal itu kan dengan 6 bulan gitu ya. Pasien kalau kayak gini nggak di konseling ya bisa saja dia minumnya tidak teratur gitu ya, ataupun tidak ada dukungan dari keluarga. Nah, ini akibatnya penggunaan obat menjadi tidak tepat gitu, dan apa yang terjadi, obatnya ini nggak memberikan efek yang sesuai gitu. Akibatnya masalahnya timbul baru, yaitu apa, bisa saja terjadi resistensi dari obat TBC-nya gitu. Ini contoh saja jika kita kaitkan ke yang tadi ya contohnya. Lalu konseling itu untuk pasien rawat jalan dan rawat inap itu di semua fasilitas kesehatan ya. Jadi dari tingkat apotik, klinik ataupun rumah sakit itu bisa melakukan yang namanya konseling atas inisiatif apoteker, rujukan dari dokter ataupun keinginan pasien atau keluarganya. Jadi kita nggak bisa bilang itu cuma oh ya pasiennya aja yang mau dikonseling. Kita juga harus mendorong gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan apa-apa saja sih kriteria pasien yang dapat dikonseling gitu ya. Tapi ini konsep dasarnya harus kita ketahui tentang konseling tadi, yaitu bahwa kita harus mampu bisa memberikan nasihat atau saran ya tadi untuk meningkatkan pengetahuan dan lain-lain sehingga terjadi perubahan perilaku dalam menggunakan obat. Oke, tujuan umumnya tadi sudah jelaskan, sudah diberikan sedikit, tapi kita akan bahas lagi. Tujuan umum konseling obat itu kita mengoptimalkan hasil terapi ya, dengan harapannya konseling tadi kan perubahan perilaku ya, artinya hasil terapinya pun akan lebih optimal. Terus meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD, karena ketika kita memberikan konseling tentu kita akan menginformasikan, menjelaskan kemungkinan-kemungkinan terjadi gitu. Meningkatkan cost effectiveness, karena kalau misalnya kita memberikan konseling tentu biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan tersebut semakin kecil. Coba ibaratkan saja jika misalnya pasien tidak dikonseling, tentu tidak patuh, terus dia akan masuk rumah sakit dengan penyakit yang baru. Nah, akibatnya apa? Akan keluar lagi kos untuk ke pelayanan tersebut. Nah, ini tentu akan meningkatkan cost lagi. Artinya dia menurunkan cost effectiveness jika tidak dilakukan konseling. Berikutnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Tentunya ya endingnya adalah kita patient safety, keselamatan pasien dalam hal penggunaan obat. Oke. Tujuan khususnya dari konseling obat ini adalah kita meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien. Jadi dalam hal ini konseling obat ini kita bertujuan untuk kepercayaan ya, bahwa apoteker itu dapat dipercayai untuk menjelaskan terkait dengan obat kepada pasien. Jadi ini ada hubungan kepercayaan. Lalu menunjukkan perhatian serta kepedulian ya, dengan konseling tentu kita menunjukkan bahwa kita perhatian dan peduli terhadap pasien tersebut, dan membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat. Karena kalau sudah, apalagi kadang persepsinya obat itu
kimia ya, jadi banyak yang nggak mau minum obat ataupun dia minum obat ketika dia hanya merasakan gejala. Nah, di sini kita bantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat dan juga menyesuaikan penggunaan obat dengan penyakitnya. Yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan. Nah, ini yang paling susah nih ya, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Makanya apalagi kalau bicara soal kepatuhan ya, nah karena susah makanya kita harus melakukan nasihat atau saran sehingga terjadi yang namanya apa tadi, perubahan perilaku. Nah, ini endingnya. Oke, yang keenam adalah mencegah dan meminimalkan masalah terkait obat. Ya, masalah terkait obat ini salah satunya ya, kalau nggak patuh, putus obat gitu ya. Jadi mungkin saja efek farmakologi atau efek terapi yang diharapkan tuh nggak tercapai. Terus meningkatkan kemampuan pasien memecahkan masalahnya dalam hal terapi, mengerti permasalahan dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah membimbing dan mendidik pasien dalam menggunakan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan. Intinya ini sih, mencapai tujuan pengobatan, meningkatkan mutu. Dari semua-semua ini sebenarnya kita ingin tuh apa sih sebenarnya? Inginnya ini nih tadi ya. Ini yang poin-poin terakhir ini ya. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepatuhan meningkat sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Oke, tadi sudah saya kasih contoh ya terkait dengan bagaimana ketika pasien misalnya rencana pengobatan 6 bulan tapi nggak teratur minum obatnya. Nah, ya tadi ya, kemungkinan terjadi. Kenapa bisa nggak teratur? Ya bisa jadi karena dia nggak dikasih ini ya pengetahuan terlebih dahulu, nggak dikasih pemahaman, nggak dikasih kesadaran, nggak dikasih tentang nggak ditingkatkan kepatuhannya. Akibatnya apa? Sehingga nggak terjadi perubahan perilaku gitu ya, nggak terjadi perubahan perilaku. Ya akibatnya apa? Ya ini tadi terjadi resistensi obat. Oke, nah sekarang ini yang penting. Apa kriteria pasien di konseling? Apakah semua pasien di konseling? Tentu tidak ya. Apalagi jumlah apoteker itu kan sangat sangat terbatas ya. Apoteker terbatas dalam jumlahnya di rumah sakit. Oleh karena itu, nggak semua pasien di konseling ya. Pasien-pasien apa saja? Pasien dengan kondisi khusus, misalnya pasien itu pasien pediatrik, anak-anak. Pasti kalau kayak gini konselingnya dengan keluarga ya, dengan orang tua. Geriatrik berarti juga pasien lansia berarti juga dengan keluarga. Karena kalau pasien pediatrik sama geriatrik ini kan punya farmakokinetik yang berbeda ya, berbeda dengan pasien dewasa biasa. Terus gangguan fungsi ginjal. Pasien dengan ibu hamil dan menyusui tentu ada obat-obatan tertentu ya yang harus diinformasikan. Terus pasien dengan terapi jangka panjang. Nah, ini yang tadi studi kasus depan tadi ya. Terapi jangka panjang atau penyakit kronis seperti tuberkulosis, diabetes mellitus, epilepsi. Nah, ini harus di konseling ya karena dia akan mendapatkan terapi obat jangka panjang. Jadi dituntut sebuah kepatuhan. Jadi dituntut sebuah apa? Kepatuhan, dan ini bisa didapatkan dari mana? Dari konseling. Terus pasien menggunakan obat-obat dengan instruksi khusus ya. Jadi ada obat misalnya penggunaan kortikosteroid ini kan dia ada yang dalam hal penggunaannya itu pelan-pelan diturunkan atau istilahnya tapering down atau off. Ini dalam hal kita harus menginformasikan. Jadi misalnya dia minum kortikosteroid 5 terus nanti hari berikutnya 5 5 4 5 eh 4 3. Nah, ini kita harus informasikan maknanya ini apa ya. Oke, berikutnya pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit seperti digoxin dan phenytoin. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita tahu indeks terapi sempit ini kan dia memberikan efek toksik dan juga memberikan ketika digunakan dengan dosis berlebih gitu ya, itu akan meningkatkan efek toksik. Tapi kalau dia diberikan dengan dosis yang kurang, maka efek terapi yang tidak tercapai. Apalagi dia juga ini obat-obat ini punya interaksi obat dengan yang lain ya. Oke, yang kelima adalah pasien menggunakan banyak obat. Jadi pasien misalnya dia punya obat misalnya lebih dari 5 gitu ya. Apalagi ada obat dari golongan yang sama dengan indikasi yang sama gitu. Jadi ini kita harus informasikan. Ya, jadi kalau misalnya lebih dari 5 dengan kemungkinan interaksi obat yang tinggi, maka kita harus melakukan yang namanya konseling. Oke. Berikutnya pasien yang punya riwayat kepatuhan rendah ya. Jadi kita bisa tahu nih riwayat kepatuhan rendah itu dari mana aja. Misalnya kita tahu dari
Ketika pasien itu kontrol obatnya masih banyak gitu yang tersisa, nah berarti oh ini dia nggak diminum obatnya gitu. Jadi ini kita tahu semoga semua pasien kita konseling ya. Jadi ini pasien-pasien di konseling yaitu kondisi khusus, terapi jangka panjang, terus obat-obatan tertentu dengan indeks terapi sempit dan menggunakan banyak obat. Nah, sarana dan peralatan ruang konseling itu sebaiknya ada ruangan khusus. Jika tidak mungkin kan bisa di counter apotik. Bebas dari gangguan suara-suara, telepon tamu lain, terus pertanyaan khusus. Misalnya harus jika pertanyaan itu pribadi dan rahasia ya, karena ada mungkin hal-hal karena namanya kita juga memberikan nasihat atau saran, mungkin ada hal-hal yang sifatnya pribadi dan rahasia. Oleh karena itu sebaiknya ada ruangan khusus sih gitu ya. Terus berikan empati, objektif dan gunakan alat bantu jika diperlukan. Oke, untuk pelaksanaan konseling itu di pasien rawat jalan bisa dilakukan pada waktu penyerahan obat di apotik. Nah, dilakukannya di mana? Di ruangan konseling. Jadi kita misalnya lihat ada tadi ada pasiennya itu masuk kriteria 6 masuk dari 6 kriteria ini. Nah, ya udah pada saat kita menyerahkan obat gitu ya, saat kita menyerahkan obat, memberikan informasi obat kepada pasien, kita bisa mengajak pasien untuk masuk ke ruangan konseling untuk kita berikan nasihat atau saran lebih lanjut. Kalau misalnya pasien rawat inap, kita bisa lakukan konseling itu selama pasien dirawat, yaitu bedside, jadi di samping pasien ya, kita berikan informasi ataupun pada saat pasien akan pulang atau discharge konseling. Oke, berikutnya kegiatan konseling yang lain adalah kita dalam hal ini pertama kita lakukan ya, ini kegiatan konseling yang pertama kita lakukan adalah membuka komunikasi antara apoteker, yang pertama adalah membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien. Ini kita akan jelaskan satu-satu. Yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat pemahaman. Jadi kita identifikasi dulu bagaimana pemahaman pasien melalui 3 prime question. Nah, ini paling sering nih dibahas nih, 3 prime question. Ketiga adalah menggali informasi lebih lanjut dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Jadi setelah kita buka komunikasi, kita identifikasi dulu bagaimana pemahaman pasien dengan 3 prime question, lalu kita explore nih, kita gali informasi tentang masalah yang terkait dengan penggunaan obat ya. Oke. Yang keempat adalah kita memberikan penjelasan kepada pasien tentang bagaimana menyelesaikan masalah penggunaan obat ya. Apalagi misalnya pasien itu yang datang sendiri, dia nanya ini fungsi obatnya ini apa aja sih gitu ya. Nah, itu kita harus kita udah tahu nih, berarti dari sini dia punya masalah penggunaan obat, artinya obatnya itu polifarmasi. Jadi oleh karena itu kita harus bisa memberikan penjelasan. Dan terakhir yang kelima dan keenam adalah kita melakukan verifikasi akhir. Jadi kita harus make sure bahwa pasien ini paham terkait dengan yang kita jelaskan di poin 4 ini. Lalu yang keenam adalah kita mendokumentasikan kegiatan konseling. Oke, jadi kita mulai dari tahap pre-konseling dulu ya. Nanti saya akan jelaskan tahap pelaksanaan dan tahap pengujian. Jadi yang tadi kita bahas sebelumnya ini 6 ini kita rangkum dalam hal tahap pre-konseling, tahap pelaksanaan dan tahap pengujian. Baik. Jadi tahap pre-konseling yang pertama adalah tahap pengenalan. Jadi namanya juga pre. Pre ini kan sebelum ya. Jadi kita tahap pengenalan terlebih dahulu. Jadi kita harus pengenalan itu artinya apa? Pengenalan bukan hanya sekedar kita memperkenalkan diri kita sebagai seorang apoteker, tapi yang utama adalah kita bisa mereview pengetahuan dari pasien itu sendiri tentang obat, ya. Pertama adalah kita buka informasi komunikasi antara apoteker dengan pasien, lalu kita menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3 prime question. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, 2 kegiatan pertama. Oke, 3 prime question itu apa sih sebenarnya? Ya, 3 prime question itu adalah 3 pertanyaan utama, ya, 3 prime utama ya, yang harus ditanyakan sebelum melakukan konseling. Jadi namanya juga pada tahap pre-konseling. Jadi sebelum melakukan konseling itu harus ditanyakan dulu. Apa yang ditanyakan yang pertama? Apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda? Jadi dokter ada jelasin nggak obatnya apa gitu. Ya, sederhananya seperti itu. Terus yang kedua, apa yang dijelaskan dokter tentang cara pemakaian obat Anda? Jadi kita harus tanya dulu, dia sudah punya informasi apa sebelumnya dari dokter tentang obatnya, terus tentang cara pakainya.
Yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat. Singkatnya kita bertanya apa yang apa yang dokter sampaikan ketika sudah mendapatkan obat ini, apa yang hasil yang akan diharapkan, misalnya tekanan darah menurun atau gula darah terkontrol dan sebagainya. Nah, ini em, kita harus tanyakan dulu pertama ini kepada pasien. Ini dengan ini kita tahu nih, kita bisa mereview, kita bisa review bagaimana sih pengetahuan pasien itu sendiri gitu ya, bagaimana pengetahuannya dia dengan tiga pertanyaan ini. Dengan dia bilang, oh dokternya nggak ada bilang apa-apa, oh berarti eh, tapi nanti mungkin dia akan jelaskan, oh tapi yang saya tahu obatnya begini-begini gitu ya. Jadi kalau dia nggak tahu pun dokter yang nggak ada jelasin, ya kita bisa tanyakan lebih lanjut. Yang ibu tahu seperti apa gitu ya, karena bisa saja dia nggak dapat dari dokter, dapatnya dari informasi dari orang lain gitu ya, dari keluarganya atau dari siapa. Nah ini kita harus pastikan dulu gitu ya, karena bisa saja nanti kita setelah konseling kita baru jelasin, terus nanti dia bilang, oh kata keluarga saya seperti ini. Nah jadi tabrakan lagi, dua kali lagi konseling kan. Jadi supaya efektif, maka kita tanya dulu dia tuh sudah punya pemahaman dasar apa, baik itu dari dokter ya, terutama kalau dokter nyampaikan apa kan kebanyakan pasien setuju dan mengikuti. Nah di sini selain dari dokter kita harus tanyakan juga dari keluarga atau dari dia punya baca-baca dari buku gitu, bisa saja kan. Nah kita harus review betul-betul sampai kita tahu bahwa pasien itu punya pengetahuan tuh apa aja sih gitu. Nah salah satunya ya three prime question, tapi dari selain dari dokter, dari yang lain juga kita tanya, dari entah dari keluarga atau dari dia baca dari mana. Apalagi zaman sekarang tuh kan banyak orang yang tinggal baca-baca di Google atau baca di YouTube, nonton di YouTube gitu, sehingga ini bisa mengakibatkan dia punya banyak cara pandang atau informasi tentang obat tersebut. Nah, kita harus make sure bahwa kita udah tahu nih, udah bisa mereview pengetahuan pasien. Oke, itu tahap pre-counseling. Lanjut adalah ketika kita sudah tahu pengetahuan pasien tersebut tentang obat, maka lanjutnya kita melaksanakan konseling, yaitu kita menggali informasi lebih lanjut ya, dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Jadi kita silakan tanyakan kira-kira masalahnya apa terkait dengan kita mungkin kalau pasien mungkin kurang tahu masalahnya, paling dia bilang saya nggak tahu cara pakainya, atau bagaimana cara minum obat yang banyak ini, atau bagaimana saya bisa patuh minum obat selama 6 bulan gitu. Kayak kita tanyakan dulu dia punya ada masalah nggak dia dia menurut dia nanti ketika dia gunakan obat. Terus kita juga jelaskan ya, nanti saya jelaskan poin-poin itu, terus kita memberikan penjelasan kepada pasien tentang bagaimana menyelesaikan masalah terkait penggunaan obat. Oke, tahapan pelaksanaan konseling, jadi informasi yang diberikan itu pasti mengenai nama obat, indikasi dan kontraindikasi, dosisnya, cara pemakaian, lama pemakaian, hasil pemakaian. Nah, jadi tahapan pelaksanaan konseling ini saat kita memberikan informasi, kita harus jelaskan bahwa hasil positifnya itu kita harus bisa lihat, oh cara ketika kita memakai obat A ini dengan cara pemakaian misalnya kaptopril misalnya nih ya. Ini hal yang sederhana, obat yang sederhana sekali. Misalnya kaptopril. Nanti kaptopril ini Bu ya, kaptopril 12,5 miligram harus diminum satu kali sehari misal ya, misal satu kali sehari ya, satu kali sehari, dan diminumnya ini sebelum makan gitu ya. Nanti dia pikir dia pasien ini, kalau obat ini ya pasti harus sudah makan gitu ya, sebelum makan. Nah, bagaimana Bu caranya tahu bahwa tekanan ibu terkontrol? Ya berarti harus ibu ukur gitu ya, harus diukur. Ibu tidak lalu juga ibu tidak merasakan gejala-gejala peningkatan tekanan darah. Nah, tapi kalau misalnya ibunya minum sesudah makan, ya bisa jadi akan terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu cara positif ya, jadi ketika dia tepat menggunakan obat, dia bisa kenali. Dan kalau misalnya negatif ya, misalnya hasilnya tekanan darahnya nggak terkontrol, dia juga harus bisa kenali dan dia juga bisa atasi. Oleh karena itu penting sekali kita harus menjelaskan yang tadi, nama obat, indikasinya, dosisnya, dan cara pakainya ya. Ya, ini hal-hal yang simpel tapi sebenarnya ini menentukan sekali bagaimana seorang pasien itu tahu dan kenal bahwa obat yang dia minum itu memiliki hasil yang positif ataupun yang negatif. Lalu bagaimana cara menyimpan dan membuangnya, terus ingatkan kemungkinan efek sampingnya, kemungkinan efek samping yang terjadi itu seperti apa dan interaksinya.
Berikutnya tahap ketiga yaitu pengujian. Jadi setelah kita menjelaskan, ini tadi kalau misalnya saya contohkan obat TBC ya, obat TBC tadi yang sebagai kasus di awal kita tahu indikasinya sebagai antibakteri gitu ya, sebagai antibakteri dari bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Terus kita harus jelaskan dosisnya itu apa-apa saja gitu, regimennya, terus cara pakainya, minum obatnya kapan, lama pemakaiannya kita jelasin. Terus kita harus bisa kasih tahu kalau misalnya positif, kalau misalnya nanti rutin minum nanti akan hasilnya seperti apa gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya nggak rutin minum kita jelaskan gitu ya. Ya positif negatifnya kita jelasin supaya pasien bisa menyadari bahwa dia harus patuh menggunakan obat dan bagaimana cara menyimpan dan membuangnya serta efek sampingnya. Oh Bu, kalau minum rifampicin nanti mungkin kencingnya berwarna merah, jadi ibu harus tahu bahwa itu nggak kenapa-kenapa gitu. Takutnya wah ini kencing merah nih gara-gara minum obat yang ini nih, jadi dia nggak mau minum obat lagi. Nah ini kita harus jelaskan sampai ke efek samping dan interaksinya. Berikutnya adalah tahap pengujian. Kita harus menguji pemahaman pasien ya. Jadi pasien diminta untuk mengulang kembali ya. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi bahwa pasien ini sudah bisa mengulang kembali informasi dengan benar ya. Jangan sampai nanti kita sampaikan apa, dia nangkapnya apa. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwa dia mendapatkan informasi yang sudah tepat gitu. Terus kita misalnya ketika memberikan mengulang gitu ya, menguji pemahaman pasien, jika bisa kita juga harus siapkan ini ya, brosur atau leaflet sehingga dia bisa membawa brosur atau leaflet itu sebagai pengingat ketika dia pulang. Nah, kalau etiket label kan sudah ada nih di obatnya gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus make sure bahwa dia sudah punya pemahaman yang sesuai gitu ya, walaupun dengan bahasa yang berbeda dengan kita. Terus juga kalau bisa dia sudah bawa brosur atau leaflet ya, sehingga dia bisa ada yang dia pelajari lagi. Terus kita harus mendokumentasikan konseling pada formulir konseling dengan meminta tanda tangan, buktinya apa. Oke, nah ini contohnya. Jadi ini salah satu contoh dari formulir konseling ya. Jadi masalahnya bisa apa? Bisa dia nggak tahu nama obat. Eh, Nanti kita ini penilaian awal. Kita jelaskan, kita uji. Jadi ini 3 tahap ya. Jadi bisa saja pasien tuh datang di 3 tanggal yang berbeda gitu. Nah, jadi kita nggak harus sekali konseling. Jadi misalnya tanggalnya tanggal 1, nanti dia datang lagi tanggal 2 bulan berikutnya gitu. Nah, kita kalau obatnya banyak gitu ya dan pasien turutin konseling ya kita tanyakan lagi nama obatnya, ingat apa enggak, tahu apa enggak. Kita nilai dulu dia tahu nggak tujuan obat ini apa ya. Tadi dari prime question atau kita tanyakan apa yang dia tahu tentang cara penggunaan obat tersebut. Tujuan, dosis, cara pakai, saat pemakaian, frekuensi, lama pemakaian. Kalau misalnya lupa tahu nggak harus ngapain. Terus resikonya kalau pemakaian tidak dipatuhi itu harus dia tahu. Oke, terus ESO yang umum terjadi dan apa yang harus dilakukan juga harus tahu gitu ya. Makanan minuman yang harus dihindari. Jadi kita tanya nih dari poin 1 sampai poin 15 ya. 1-15. Jadi ini poin pertama ini untuk pasien yang baru. Jadi kita harus jelaskan dulu nih. Kita harus nilai dia tahu nggak. Pasien baru jelaskan, kita pastikan dulu, kita nilai dulu, kita jelaskan dan kita uji. Tapi kalau misalnya nanti dia datang di konseling kedua, maka kita tambahkan nih. Tambahkan poinnya itu mengurangi dan menghentikan pemakaian obat sebab lupa, bosan, sehat atau tidak ada efeknya. Ini di konseling kedua nih, konseling kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi kita reviewnya tuh nanti di konseling kedua dan ketiga, apakah dia juga ngalamin ESO atau tidak, kita lihat di konseling kedua atau ketiga gitu ya. Jadi intinya di sini bahwa kita harus bisa melakukan penilaian, dan menjelaskan serta menguji kembali pemahaman pasien tentang obat yaitu poin 1 sampai poin 15 ya. Kita harus make sure bahwa semua ini sudah dia pahami dengan baik. Dan di konseling kedua dan ketiga kita 15 ini tambah 2 lagi ya, yang poin 16 dan 17. Tidak lupa setelah konseling silahkan minta tanda tangan pasien gitu ya, dan tuliskan nama dan juga tanda tangan Anda. Ini contoh formulir pencatatan, pelaporan dan evaluasi. Misalnya kita tulis di sini resepnya apa gitu ya. Kalau tadi kan ini kan lembar belakangnya. Ini lembar depannya. Sorry, kebalik ya. Jadi ini pertama kita jelaskan dulu, tulis dulu nama pasien siapa, jenis kelaminnya, terus umurnya berapa, status pasiennya baru atau lama, berat badannya berapa, dari poli mana,
alasannya, kriterianya kenapa dia di konseling. Terus kita tulis tanggal tanggal berapa resepnya, terus resepnya itu apa aja ya. Terus berikutnya adalah pekerjaan pasien apa, masa kerja berapa lama, alamatnya di mana dan nomor teleponnya. Terus apakah dia sedang hamil, menyusui atau merokok gitu, adakah dia alergi obat, makanan atau alergi dengan makanan dari hewani. Terus sebab datang ke rumah sakit hari ini, apakah dia karena konseling, apakah karena konseling pertama atau kedua atau ketiga. Dalam hal ini apakah dia kontrol saja atau obatnya habis atau penyakitnya bertambah. Nah, silakan diisi gitu ya. Jadi kita harus melakukan pencatatan, pelaporan dan evaluasi. Lalu secara detail akan dijelaskan di sini ya. Di sini kebalik tadi yang saya jelasin. Jadi kita harus jelaskan dulu, harus secara detail menjelaskan, mencatat yang sudah pernah kita kerjakan di konseling satu, kedua dan ketiga gitu. Jika perlukan ya, kalau misalnya pasien ingin konseling terus ya juga nggak masalah ya. Yang penting kita meyakinkan bahwa pasien ini sudah mendapatkan obat dengan baik gitu, dan juga sudah memiliki pemahaman sehingga tadi endingnya adalah perubahan perilaku ini dapat tercapai. Oke, ini intinya dari konseling. Baik, ini kalau misalnya kita ingin melakukan pelaporan, ya bisa seperti ini ya. Jadi ketika kita melaporkan, sebagai bukti kita melakukan ya ini nomor, nama pasien, nomor registrasi, nama regimen dosis, terus jenis informasi apa yang kita infokan, yaitu kita tinggal tulis apakah nama obat, ketersediaan harga, aturan pakai, penyimpan dan lain-lain. Ini kita bisa checklist di sini, terus nama dan para petugas. Ya, jadi ini poin pentingnya yang sudah saya sampaikan, bahwa Anda harus paham mulai dari konsep dasar konseling, lalu definisi dari konseling, tujuan umum, tujuan khususnya, apakah semua pasien di konseling, enggak, aja deh kriteria pasien-pasien yang konseling, apa sarana dan peralatan yang diperlukan, bagaimana pelaksanaannya, kegiatannya apa saja. Yang utama tadi ada 3 tahapan ya, pre-konseling, pelaksanaan dan pengujian. Lalu bagaimana tahap pre-konseling sudah dijelasin, tahap pelaksanaan seperti apa, dan juga tahap pengujian seperti apa. Jangan lupa apa yang kita lakukan harus didokumentasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan konseling obat. Mudah-mudahan dapat membantu Anda sekalian dalam nanti suatu saat melakukan konseling obat kepada pasien. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.